Hidup yang disucikan oleh Ellen G. White. Bab 1. Beda teori yang benar dan yang salah. Kitab suci menyatakan bahwa penyucian harus mencakup seluruh kehidupan roh, jiwa, dan tubuh. Inilah maksud sebenarnya dari penyerahan sepenuhnya. Paulus mendoakan agar jemaat di Tesalonika boleh menikmati berkat besar ini. Semoga Tuhan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dalam dunia agama, ada satu teori penyucian yang tidak benar dan pengaruhnya membahayakan. Dalam berbagai hal, mereka yang mengakui penyucian tidak mempunyai kesucian sejati. Penyucian mereka termasuk ibadah secara rupa dan basa-basi saja. Mereka yang sungguh-sungguh mencari kesempurnaan tabiat Kristen tak dapat pernah memanjakan pendapat bahwa mereka tidak berdosa. Mungkin hidup mereka tidak bercela sesuai dengan kebenaran yang mereka peroleh. Tetapi makin mereka mendisiplin pikiran untuk tinggal dalam tabiat Kristus dan makin menyerupai peta keilahiannya, semakin jelas mereka akan melihat kesempurnaannya yang tak bercela. Maka semakin dalam mereka merasakan cacat mereka. Apabila orang-orang mengaku bahwa mereka disucikan, sebenarnya mereka menyatakan bahwa mereka jauh dari kesucian. Mereka gagal melihat kelemahan dan kemiskinan mereka. Mereka memandang diri sendiri sebagai orang yang memantulkan gambar Kristus, karena mereka tidak mempunyai pengetahuan yang benar tentang Dia. Makin jauh jarak mereka dengan Sang Juru Selamat, semakin benar mereka dalam pandangan mereka sendiri. Sementara kita dengan penyesalan dan kepercayaan yang penuh dengan kerendahan hati merenungkan Yesus yang telah disakiti oleh dosa-dosa kita dan dibebani oleh penderitaan kita. Kita dapat belajar mengikuti langkah-langkah kakinya. Oleh memandangnya, kita berubah menjadi serupa dengan keilahiannya, dan apabila pekerjaan ini ditempa dalam diri kita, kita akan mengakui bahwa tidak ada kebenaran dalam diri kita sendiri, tetapi akan mengagungkan Yesus Kristus. Sementara kita menggantungkan jiwa kita kepada jasa-jasanya. Pembenaran diri dipersalahkan. Juru selamat kita selamanya mempersalahkan pembenaran diri. Ia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa bentuk agama yang tertinggi ialah yang dinyatakan dalam cara yang tenang dan tidak menonjolkan diri. Ia mengamarkan mereka agar menyatakan perbuatan dan kebajikan mereka secara diam-diam, bukan untuk dipertontonkan, bukan untuk dipuji atau dihormati orang banyak, tetapi demi kemuliaan Tuhan, sambil mengharapkan pahala di kemudian hari. Jika mereka harus menunjukkan kebaikan dan kebajikan agar dipuji orang, tak ada pahala bagi mereka yang disediakan Bapa yang di sorga. Pengikut-pengikut Kristus tidak diajarkan berdoa untuk maksud-maksud supaya didengar oleh manusia. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu,
Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, yang akan membalas kepadamu. Ucapan yang keluar dari bibir Kristus seperti ini menunjukkan bahwa ia tidak menghormati kesalehan serupa itu, seperti yang sering berlaku di antara orang-orang Farisi. Pengajarannya di atas bukit menunjukkan kedermawanan merupakan tindakan yang mulia dan peribadatan akan menghasilkan bau harum yang paling berharga apabila dilakukan dengan cara yang tidak berpura-pura, tetapi dalam penyesalan dan rendah hati. Motif yang murni menyucikan perbuatan. Penyucian yang benar adalah penyesuaian sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Pemikiran-pemikiran dan perasaan-perasaan yang memberontak ditaklukkan dan suara Yesus membangkitkan hidup yang baru yang menguatkan jiwa. Mereka yang sungguh-sungguh disucikan tidak akan beranggapan bahwa pikiran mereka menjadi suatu standar kebenaran dan kesalahan. Mereka tidak akan fanatik atau membenarkan diri, melainkan mawas diri dan selalu berhati-hati agar jangan kehilangan janji dan melalaikan syarat-syarat yang ke atasnya janji-janji itu dialaskan, menggantikan perasaan dengan pertimbangan. Banyak orang yang mengaku suci sama sekali tidak menyadari arti pekerjaan kasih karunia dalam hati. Apabila diuji dan dicobai, mereka didapati seperti orang Farisi yang membenarkan diri. Mereka tidak akan bisa dibedakan. Mereka mengabaikan kemampuan berpikir dan menimbang, lalu bergantung sepenuhnya pada perasaan, mengalaskan tuntutan penyucian pada emosi yang telah mereka alami berulang kali. Dalam merebut kesucian secara keras kepala dan suka menentang dengan membabi buta, mereka membela diri dengan banyak bicara, tetapi tidak menghasilkan buah-buah yang bernilai sebagai buktinya. Orang-orang yang merasa suci oleh usaha mereka ini bukan saja menipu diri sendiri, tetapi juga memberi suatu pengaruh untuk menuntun orang banyak kesasar, yaitu mereka yang sungguh-sungguh ingin menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Mungkin kedengaran berulang kali mereka mengatakan, "Tuhan, tuntunlah kami. Tuhan, ajarlah kami. Kami hidup tanpa dosa." Banyak orang yang berhubungan dengan roh seperti ini menghadapi suatu kegelapan dan misteri yang tak dapat dipahami. Tetapi semua melenceng tidak sesuai dengan Kristus, satu-satunya pola yang benar itu. Penyucian menurut kitab suci tidak termasuk emosi yang meluap-luap. Inilah yang menyebabkan orang banyak dituntun kepada kekeliruan. Mereka menjadikan perasaan sebagai ukuran. Bila merasa senang atau bahagia, mereka mengaku sudah suci. Perasaan senang atau tidak senang bukanlah suatu bukti bahwa seorang telah atau belum suci. Tak ada keadaan secepat itu disebut sebagai penyucian. Penyucian yang benar ialah pekerjaan setiap hari dan berkelanjutan seumur hidup. Semua orang yang setiap hari bergumul melawan segala pencobaan mengatasi kecenderungan hati yang berdosa dan mengupayakan kesucian hati dan hidup. Tak perlu mengaku sudah mengalami penyucian yang menyombongkan diri.
Mereka akan merasa haus dan lapar akan kebenaran. Kepada mereka, dosa akan tampak sebagaimana adanya. Ada orang yang mengaku mengalami penyucian membuat pengakuan kebenaran seperti saudara-saudara mereka, sehingga sulit dibedakan. Tetapi perbedaannya ada. Kesaksian orang-orang yang menuntut pengalaman mulia seperti itu akan menyebabkan Roh Kristus menjauhi perhimpunan mereka dan akan meninggalkan pengaruh yang mencekam bagi para hadirin. Sedangkan jika mereka benar-benar hidup tanpa dosa, kehadiran mereka akan mengundang malaikat-malaikat suci dalam perhimpunan itu. Dan percakapan mereka sudah tentu seperti buah apel emas di pinggang perak. Masa ujian. Di musim panas, ketika kita menatap jauh pada pepohonan di hutan, semua diselimuti dengan kehijauan. Mungkin kita tidak bisa membedakan mana pohon yang selalu hijau dari pepohonan yang lain. Tetapi manakala musim dingin tiba dan salju membungkus mereka dalam ketebalan es, menggugurkan dedaunan dari pohon-pohon yang lain, pepohonan yang selalu hijau akan tampak jelas. Demikianlah halnya dengan semua orang yang berjalan dalam kerendahan hati, tidak berharap kepada diri, tetapi bergantung dengan gentar pada lengan Kristus. Sementara mereka yang berharap pada diri dan yakin pada kesempurnaan tabiat akan kehilangan jubah kebenaran palsu mereka. Bila dihadapkan pada badai pencobaan, namun orang-orang benar yang sungguh-sungguh mengasihi dan takut akan Tuhan akan mengenakan jubah kebenaran Kristus baik dalam susah maupun senang. Penyangkalan diri, pengorbanan diri, kedermawanan, kebaikan, kasih, kesabaran, ketabahan merupakan buah-buah yang setiap hari dihasilkan oleh mereka yang sungguh-sungguh berhubungan dengan Tuhan. Perbuatan mereka bisa jadi tidak dipublikasikan kepada dunia, tetapi mereka yang setiap hari bergumul dengan kejahatan akan memperoleh kemenangan berharga atas pencobaan dan kesalahan. Janji hikmat yang dibaharui dipelihara dengan kekuatan melalui doa yang sungguh-sungguh dan selalu siaga. Orang yang sangat antusias tidak memahami perjuangan pekerja yang diam ini. Tetapi mata Tuhan yang melihat rahasia hati memperhatikan dan menyetujui setiap usaha yang dilakukan dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Diperlukan satu masa ujian untuk dapat menghasilkan emas murni iman dan kasih dalam tabiat. Bila pencobaan dan kesusahan menimpa jemaat, maka semangat yang tak tergoyahkan dan kasih sayang yang hangat dari para pengikut Kristus yang benar akan diperkembangkan. Kita merasa sedih melihat orang-orang yang mengaku Kristen disesatkan oleh teori-teori yang memutarbalikkan dan menyesatkan, yang menyatakan bahwa mereka sudah sempurna, karena begitu sulit membuka kedok mereka untuk menuntun mereka ke jalan yang benar. Mereka berusaha berlaku jujur dan berkenan secara lahiriah, tetapi perhiasan hati, kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus tidak ada. Masa ujian akan tiba kepada semua orang. Bila pengharapan banyak orang yang bertahun-tahun merasa aman akan terbukti tidak berdasar. Ketika berada pada posisi yang baru, pada situasi yang berbeda, sebagian orang yang kelihatannya seperti tiang-tiang rumah Tuhan ini ternyata hanyalah besi yang dicat dan disepuh.
Tetapi orang yang rendah hati, yang setiap hari merasakan pentingnya mengabdikan jiwa mereka pada batu karang yang kekal, akan berdiri tak tergoyahkan di tengah-tengah godaan dan cobaan, karena mereka tidak berharap pada diri mereka sendiri. Tetapi dasar yang diletakkan Tuhan itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. 2 Timotius 2 ayat 19. Selalu menghasilkan buah. Mereka yang berupaya keras dalam menonjolkan perbuatan baik mereka, yang selalu membicarakan keadaan diri mereka yang tak berdosa, akan berusaha keras mengunggulkan usaha keagamaan mereka. Hanyalah menipu jiwa mereka sendiri. Seorang yang sehat dan mampu melakukan kegiatan hidup, melaksanakan pekerjaan dengan semangat sebagai hasil darahnya yang sehat melalui pembuluh darah hari demi hari. Tidak memerlukan perhatian orang yang dijumpainya untuk menyatakan kesehatan tubuhnya. Sehat dan kuat merupakan kondisi alami dari kehidupannya, sehingga dia tidak begitu menyadari keadaannya yang senang dan menguntungkan itu. Demikianlah halnya dengan orang yang sungguh saleh. Ia tidak sadar akan kebaikan dan kesalehannya. Prinsip rohani telah menjadi pancaran hidup dan perilakunya, dan baginya menghasilkan buah roh adalah seperti pohon ara yang berbuah ara, atau bunga mawar menghasilkan kuntum-kuntum mawar. Sifatnya begitu menyatu dengan kasih kepada Tuhan dan sesama manusia, sehingga ia melakukan pekerjaan Kristus dengan senang hati. Semua orang yang berada dalam lingkungannya akan merasakan dan menikmati bau harum hidup kekristenannya, sedang dia sendiri tidak menyadarinya, sebab sudah menjadi kecenderungan dan kebiasaannya. Ia berdoa untuk memperoleh terang ilahi dan gemar berjalan dalam terang itu. Makanan dan minumannya ialah melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Hidupnya tersembunyi bersama Kristus dalam Tuhan. Namun, ia tidak menyombongkannya atau menyadarinya. Tuhan tersenyum melihat setiap orang yang lemah lembut dan rendah hati, yaitu mereka yang berupaya mengikut jejak tuannya sedekat mungkin. Malaikat-malaikat yang menyenangi mereka dan suka mengelilingi langkah mereka. Mungkin mereka berlalu sebagai orang yang tidak layak untuk diperhatikan oleh orang-orang yang suka menonjolkan pencapaian dan perbuatan baik mereka. Tetapi malaikat-malaikat surga menaungi mereka dengan kasih, bagaikan tembok api yang mengelilingi mereka. Mengapa Kristus ditolak? Juru selamat kita adalah terang dunia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan kebajikan, menerangi jalan bagi semua orang. Namun, ia tidak meminta orang-orang sepergaulannya untuk memandang sifat baiknya yang tak ada bandingnya, penyangkalan dirinya, pengorbanannya, serta kedermawanannya itu. Orang Yahudi tidak menyukai kehidupan seperti itu. Mereka menganggap agamanya sia-sia karena tidak sesuai dengan standar kesalehan mereka. Mereka mengira bahwa Kristus tidak religius dalam roh atau tabiat, sebab agama mereka bersifat pamer, berdoa di depan umum, serta berbuat amal untuk memperoleh pahala. Mereka mengumandangkan perbuatan baik seperti halnya orang-orang yang mengaku mengalami penyucian. Mereka menghendaki agar semua orang tahu bahwa mereka tidak berdosa lagi.
Tetapi segenap kehidupan Kristus sungguh bertentangan dengan hal ini. Ia tidak mencari keuntungan atau kehormatan. Tindakan penyembuhannya yang ajaib itu dilakukan dengan diam-diam sedapat mungkin. Meskipun ia tidak bisa menahan semangat orang-orang yang menerima berkat-berkatnya yang besar itu. Kelembutan dan kerendahan hati merupakan ciri hidupnya. Adalah karena sikap dan jalan hidupnya yang sederhana ini, yang tampak sangat berbeda dari hidup mereka, sehingga orang-orang Farisi tidak menerima dia. Kerendahan hati adalah buah roh. Buah penyucian yang paling berharga ialah anugerah kerendahan hati. Apabila anugerah ini menguasai hati, sifat akan dibentuk olehnya. Ada satu penantian terus-menerus dan suatu penyerahan kemauan pada kehendaknya. Pengertian menggenggam setiap kebenaran ilahi dan keinginan patuh kepada setiap peraturan ilahi tanpa ragu atas bersungut. Kerendahan hati yang sesungguhnya melembutkan dan menguasai hati serta melayakkan pikiran untuk mencamkan perkataan itu. Pikiran akan dibawa menurut kepada Yesus Kristus, membuka hati kepada firman Tuhan, sebagaimana Lydia membuka hatinya. Hal itu akan menempatkan kita bersama Maria sebagai pendengar di kaki Yesus. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat 9. Bahasa orang yang rendah hati tidak pernah menyombongkan diri. Seperti Samuel, ketika masih kanak-kanak, mereka berdoa, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." 1 Samuel 3 ayat 9. Manakala Yosua ditempatkan pada kedudukan yang tertinggi sebagai seorang panglima tentara Israel, ia menantang mereka yang memusuhi Tuhan. Hatinya penuh dengan pikiran yang mulia dari misinya yang agung. Namun terhadap perintah dari surga, ia menempatkan dirinya seperti seorang anak yang harus dituntun. Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hamba ini? Yosua 5 ayat 14 merupakan jawabnya. Kata-kata Paulus yang pertama setelah Kristus menampakkan diri kepadanya ialah, "Apa yang harus kuperbuat?" Kisah 9 ayat 6. Kerendahan hati dalam sekolah Kristus adalah salah satu tanda dari buah roh. Itu adalah anugerah yang ditempa oleh Roh Kudus sebagai pengudus dan menyanggup pemiliknya sepanjang waktu untuk mengendalikan sifat yang keras dan sembrono. Bila anugerah kerendahan hati itu digemari oleh orang yang secara alamiah sifatnya murung dan tidak sabar, mereka akan sungguh-sungguh mengalahkan sifat mereka yang tidak menyenangkan itu. Setiap hari mereka akan berhasil mengendalikan diri sampai sifat yang tidak menyenangkan dan tidak disukai Yesus itu ditaklukkan. Mereka menyatu dengan pola ilahi sampai mereka dapat menurut nasihat yang diilhamkan. Hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yakobus 1 ayat 19. Apabila seorang mengaku telah suci, namun di dalam perkataan dan perbuatan ia menjadi sumber yang kotor dan mengeluarkan air yang pahit, dengan pasti dapat kita katakan bahwa orang itu tertipu. Ia perlu belajar hal-hal mendasar yang membentuk kehidupan seorang Kristen.
Sebagian orang mengaku sebagai hamba-hamba Kristus, tetapi sudah lama mempraktekkan roh setan yang tidak ramah, sehingga tampaknya sudah menyukai unsur yang tidak mulia, serta menyenangi percakapan yang kurang sopan dan menyakiti. Orang-orang ini harus ditobatkan sebelum diakui Kristus sebagai anak-anaknya. Kerendahan hati menghiasi dari dalam. Dinyatakan Tuhan sebagai perhiasan yang mahal nilainya. Rasul Petrus mengatakan bahwa hal ini lebih berharga dan bernilai daripada emas dan permata atau pakaian yang paling mahal. Tetapi hiasan dari luar hanya memperindah tubuh yang akan binasa, sedangkan kerendahan hati menghiasi jiwa dan menghubungkan manusia yang terbatas kepada Tuhan yang tak terbatas. Inilah perhiasan umat pilihan Tuhan sendiri. Dia yang menghiasi alam semesta dengan terang yang beredar dalam orbit dengan roh yang sama, berjanji bahwa Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Mazmur 149 ayat 4. Malaikat-malaikat surga akan mencatat sebagai perhiasan yang terbaik, yaitu mereka yang mengenakan Tuhan Yesus Kristus dan berjalan dengan Dia dengan kerendahan hati dan kelembutan pikiran, mendapatkan hak sebagai anak. Ada pencapaian yang tinggi untuk orang Kristen. Ia boleh terus naik untuk mencapai yang lebih tinggi. Yohanes melihat satu kesempatan mulia jadi orang Kristen. Dia berkata, "Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Tuhan." 1 Yohanes 3 ayat 1. Tak ada lagi martabat yang lebih tinggi untuk dicapai daripada yang termaktub di sini. Kepada manusia diberi kesempatan menjadi ahli waris Tuhan bersama dengan Kristus. Dengan demikian, bagi mereka yang telah ditinggikan, terbukalah kekayaan Kristus yang tak terselidik itu, yang nilainya lebih dari 1000 kali ganda daripada kekayaan duniawi. Dengan demikian, melalui jasa Kristus, manusia yang terbatas itu diangkat kepada persekutuan dengan Tuhan dan dengan anaknya yang kekasih.